Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya kedatangan tamu lagi dari mana ini katanya tadi. Ya pokoknya dari sana lah, dari bagian timur, Jakarta Timur. Oke, jadi ini keluhannya, ini motor Lexi ya, Yamaha Lexi yang mesinnya itu dalemannya setara lah sama NMAX Aerox. Nah, ini motornya Lexi. Nah, ini keluhannya motornya ini bunyi kasar ya, bunyi kasar kayak gini suaranya nih. Nah, suaranya kayak gitu ya. Ini kenapa nggak saya hidupin langsung, karena akinya lemah. Nah, tadi video yang barusan itu yang suara mesinnya kasar itu dari orangnya ya, orangnya ngirim video itu, dan ternyata saya coba di sini jumper pakai aki yang temennya itu bener. Jadi ada suaranya itu suara kasar. Nah, ini kemungkinan suara motornya ini, suara kasarnya ini kemungkinan kalau nggak dari pelatuk klep, dari tonjokan keteng. Ini antara dua penyakitnya. Nah, biar nggak lama-lama lah, ini kita bongkar dulu biar ketahuan nanti apanya aja yang benar-benar harus diganti dan yang benar-benar penyakitnya itu apa aja. Ya, pokoknya jangan di skip lah, tonton terus. Buat teman-teman yang punya Aerox, Lexi, NMAX itu sama penyakitnya, sering banget kayak gini. Penyakit yang paling sering ditemuin. Oke. Jadi ini udah dibongkar ya teman-teman ya tuh. Ini mesinnya yang Lexi itu tuh. Ini udah kebongkar, barusan udah saya cek juga ininya, tonjokannya nih. Nah, ini biasanya kalau motor-motor begini tuh kalau tonjokannya kemakan, tonjokannya rusak ya, itu ngetesnya gampang ya. Kita copot kayak gini nih, bautnya dua. Nah, kita copot kayak gini. Tapi kalau buat temen-temen nih pengen ngecek, pengen tahu ininya dulu, itu buka jok aja ya. Nah, buka joknya aja. Jadi nggak perlu buka turun kayak ini, nggak perlu. Nah, nanti udah dibuka gini. Nah, giniin aja nih, pukul aja begini nih caranya nih. Nah, gini aja gini, biar lebih pasti di sinilah nih lihat nih. Tuh. Nah, ini kalau misalnya posisi ini ketekan. Nah, kalau posisi ini ketekan kan habis dipukul gini tuh kenceng gitu kan. Nah, ini kalau pas dipukul gitu langsung ke dalam nih, ngerungkup ke dalam gitu, mendekin ke sini. Nah, itu berarti ininya rusak. Nah, ini rusak. Jadi buat teman-teman yang pemula ya lah ya, pemula kayak saya gini lah intinya. Kalau sebenarnya sih kalau udah paham banget, itu dengar suaranya aja udah ketahuan ya, karena beda suara yang rusak ini. Nah, suara yang rusak ini sama suara yang di klep pelatuk ini rusak tuh beda suaranya. Kalau suara di pelatuk ini suaranya ngeletek, jadi tek 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 tek. Nah, itu kencang, tek 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 tek. Nah, kalau digas di antara 40 atau 50 itu hilang, jadi bukan hilang ya, agak halus gitu. Nah, kalau suara ini itu digas nggak bakal hilang, jadi digas itu makin kencang aja suara. Terus suaranya juga nggak ketek ketek ketek, nggak gitu suaranya. Gimana ya, crek 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 crek. Nah, crek crek crek. Jadi gimana sih kalau suara keteng ini nih, si rantai ini kendor gitu, jadi suaranya cuma crek 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 crek. Nah, kalau suara yang ini rusak ya, nah kalau ini rusak suaranya si keteng ini kan kendor, jadi suaranya gini nih, crek 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 crek. Nah, kalau suara kalau suara nah, kalau suara pelatuk rusak itu suaranya yaitu ketek 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 ketek. Nah, kayak yang di apa, kayak yang udah tadi saya kasih tahu tuh suaranya. Nah, kayak gitu nih suaranya nih, jadi gini kedengeran nih tuh, kedengeran nggak tuh, ini kendor banget nih. Nah, ini penyebab kendornya ini kenapa nih, kenapa, karena si mesin ini ngeblur mulu. Nah, karena si mesin ini telat oli ya, kering oli. Jadi apa, kalau misalnya telat oli ya jadi gini, jadi si rollernya yang di dalam ini nih. Nah, mana nih, nggak kelihatan ya ini. Nah, ini nih,
Ini kan ada roller nih. Nah kalau nggak kita buka dulu dah. Kalau dibuka lebih jelas. Ribet tapi gue nih sambil megang HP juga lagi. Ini kita buka dulu biar ketahuan, biar kelihatan lah intinya. Ini kita buka dulu. Nah ini kita buka dulu ya. Nah ini nih. Nah ini si rollernya ini. Nah ngebur. Nah ini nih. Nah ini yang rusak. Nah rollernya ini hancur nih. Nah ini hancur nih. Ini satu nih hancur nih. Nah ini satu hancur nih. Ini hancur. Kenapa hancur? Karena kering oli. Jadi motor ini kering oli. Kelihatan tuh. Ini tuh. Ini kering oli nih tuh. Ini kering oli. Nah penyebabnya ini karena kering oli, jadi pelatuknya ini, si rollernya ini nih kemakan. Nah jadi menimbulkan suara ketek 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 ketek. Nah begitu. Ini pakai tangan aja bunyinya parah banget tuh. Nah jadi buat perawatan teman-teman juga nih ya. Jadi kalau misalnya punya motor Yamaha begini nih, Lexi, NMAX atau Mio M3, yang lain-lain lah pokoknya dari keluarga Yamaha, itu harus rutin ganti oli, jangan telat. Itu lebih penting karena kalau Yamaha tuh emang sensitif banget sih ya. Itu jadi saran saya sih begitu. Nah sama kembali lagi ke topik nih yang barusan ya, ini jadi ngebedain suara otomatis ini sama suara ini itu beda ya. Jadi suaranya beda. Kalau ini kayak tadi suaranya trek 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 trek. Nah tapi kencang kecek 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 kecek. Nah gitu. Tapi bukan kayak suara angin ya, enggak, suaranya kencang kecek kecek kecek. Nah gitu. Kalau ini kan tek 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 tek. Nah jadi suaranya beda ya. Gitu. Jadi ini saya mau bongkar dulu. Nah si abang ini juga nanti katanya mau sekalian dinaikin juga, share mau dibor up juga sekalian. Cuma nggak bikin cam juga karena katanya budgetnya kurang. Jadi mau gedein share doang, yang tadinya 125 jadi 150 ya, sama kayak Lexi kayak NMAX dibikin 150 cc. Nanti kita boring. Nah, ini kelanjutannya kita bongkar dulu lah biar lebih pasti. Oke teman-teman, nah ini udah kebongkar semua. Nah ini aduh nggak bisa rokok dulu. Nah ini gambaran blok share-nya. Ini gambaran share-nya. Nah ini nih, nah ini ring olinya mati ya tuh. Nah ini ring olinya udah nggak gerak nih ya. Ini yang dua paling bawah ini udah nggak gerak karena habis kering oli ya. Jadi kalau motor kering oli itu gini. Nah ini efeknya begini, share juga bisa hancur tuh. Ini baret nih atasnya nih tuh. Nah ini kalau posisinya share udah kayak gini masih dipakai bisa, cuma kompresinya bocor. Jadi nanti kalau buat dipakai ngebut nggak enak, ngempos nggak ada larinya gitu ya. Ini salah satunya harus diganti. Nah ini kata abangnya barusan nggak jadi di bore up ya karena budgetnya kurang. Nah ini paling besok saya beliin share doang. Dan bloknya juga masih bisa pakai ya, bloknya masih halus, nggak rusak, nggak baret juga, masih bisa lah ini. Nah ini pelatuk yang tadi saya bilang. Nah ini nih, bentar. Nah ini, nah ini pelatuk yang saya bilang. Nah ini ngoblak nih itu. Nah ini ngoblak. Nah yang paling parah yang ini. Ini paling parah nih. Nah ini paling parah tuh. Tuh. Ini kalau di HP emang nggak jelas, tapi ini kalau dilihat langsung nih ini parah banget. Ini yang yang PPI yang nyambung ke yang nyambung ke PPI-nya ini. Nah ini lawan PPI-nya aman karena itu jarang rusak, soalnya kan itu bergeraknya kalau lagi di gaspol doang ya. Nah ini tuh, ini dua nih. Ini diganti nih ya. Ini penyebab yang bunyi ngeletek-ngeletek juga nih. Nah ini sama ini ruang bakarnya juga udah masuk oli ya tuh. Ini hitam-hitam gini nih, ini oli nih. Nah, ini oli dari
seher ya, efek seher yang tadi saya bilang ringnya itu mati. Nah ini kayak gini, jadi si oli itu lewat ke ruang bakar, nah kebakar gini. Akhirnya kalau motor di gaspol itu kadang-kadang keluar asap. Nah ini salah satu penyebabnya kayak gini. Nah ini harusnya putih. Nah harusnya putih gini. Kalau putih gini itu tandanya normal. Karena kan kalau injeksi kan irit ya. Jadi rata-rata ya putih gini. Nah kalau hitam gini ini kena oli. Nah besok seal clamp-nya diganti juga seal clamp-nya ya. Karena kalau udah dibongkar gini ya kan disekir besok. Nah jadi harus diganti seal clamp-nya. Aduh. Nah ini packing juga diganti. Packing head udah pasti diganti, soalnya kalau nggak diganti takutnya bocor. Nanti si radiator itu masuk ke ruang bakar sini. Nah, packing seher juga diganti ya. Ini takutnya bocor oli. Nah ini, rokoknya mati lagi. Nah ini buat temen-temen nih kalau yang punya Lexi mau naik cc, mau pakai seher apa aja bebas. Mentoknya sih di 60 ya. Di diameter 60 mentoknya. Nah ini kan ini tebel banget ya ini ya. Ini berapa mili nih, coba kita hitung. Ini kayaknya sekitar 6 milian ya, lebih ini kayaknya. Itu 2, 3, 4, 5, 7, 8 mili. Nah ini lebarnya ini. Nah ini lebar dari bibir sini ke bibir radiator ini lebarnya 8 mili. Jadi kalau dibikin jadi 58 atau 58 atau 60 mentok ya, itu nanti diboring. Jadi nanti paling enggak si silinder ini tuh sisainlah 4 mili atau 5 mili. Nah, paling mentok sih 3 mili ya sisanya. Karena kalau sisa 2 mili atau 1 mili itu nanti sisa segini itu pasti bocor. Kalau enggak di nut ya, dengan catatan kalau enggak di nut. Gitu. Jadi kalau buat 58 atau 60 ini masih mentok ya. Karena posisi seher ini aja ada di berapa mili ini seher ini. Ini cuma 49 ya sehernya ya. 52 lah ini kurang lebih. Sorry, bentar. Berapa ini sehernya nih kita hitung. Anjing, berani masuk. Nggak mati dong. 52, 51. Sorry. Abdur lagi. Nah itu ya. Berapa itu? Nah, 52. Nah, ini share ini 52 ya. Ini sama share Vario 125 ini sama gedenya. 52 juga. Nah, ini kalau dimasukin 58 atau share Aerox ini masuk. Malah kalau pakai share Aerox itu sisanya tebal banget, jadi aman banget. Tapi kalau teman-teman mau bore up itu jangan cuma gedein share doang ya, percuma. Jadi motor juga larinya tetap segitu-gitu aja. Nah ya ada sih kompresinya kan lebih padat, jadi akselerasi awalnya tuh lebih ada, cuma tetap buat atasannya nggak enak karena camnya kan harus dibikin juga. Jadi kalau ngebor up itu diutamain cam juga dibikin, saya juga digedein. Nah kompresi nanti diatur sesuai mekanik, sesuai juga harian apa gimana nya buat bahan bakar. Nah ini rincian yang bahan NPP ini ya. Ini kalau NPP pelatuknya itu 301 set. Ini NPP. Kalau yang ori itu bisa gope, bisa juga sampai 900. Kalau yang ori ya. Ini tergantung, ada yang ori apa gitu namanya lah. Pokoknya intinya ada yang sampai gope sampai 800 yang orinya. Ini rinciannya saya 200.000 kalau yang asli. Nah kalau ini saya 180, beda 20.000 ya. 20.000 juga pengaruh banget ini, karena emang mata uang sekarang tuh aduh pakai lemah segala lagi baterai. Nah intinya begitulah. Nanti besok kita lanjut bersihin dulu. Besok disekir dulu, dibersihin, diganti packing sernya, packing headnya semua, baru kita rakit hidupin. Oke. Nah ini ini udah dibersihin ya. Duh, seberapa
Nah ini packingnya ganti baru, packing share. Kalau kalau bongkar mesin itu diusahain packing ganti semua ya, pakai yang ori biar sekalian bagus, jadi biar nggak cepet rembes. Ini packing ganti baru. Nah nanti packing head juga ganti baru, pakai yang ori juga ya, diwajibin ori soalnya kan radiator, jadi biar nggak antisipasi bocor rembes. Nanti kan kalau rembes bahayanya masuk ke ruang bakar, ke head. Nah ini sernya jadinya nggak digedein ya, karena kan budgetnya kurang. Ini sernya pakai yang orinya, diameter 55 diameter 52. Sernya ori, ringnya ori. Nah ini bungkusnya tuh, ini sepi pennya. Nah kalau yang ser ori itu dia bungkusnya gede ya, kayak gini tuh. Ini gede banget ini bungkusnya ini tuh. Nah ini kalau ser ori itu, kalau yang Aerox, Lexi, Nmax itu bungkusnya gede. Nah ini buat head ini udah diganti ya. Nah ini pelatuknya udah diganti baru, ini lawan PPI nya juga baru, ini juga baru semua. Jadi ini pelatuk semuanya diganti baru. Saya juga nggak videoin ya tadi pas pasang ininya, nantilah kapan-kapan kita bikin tutorialnya cara pasang pen pelatuk Aerox, Lexi, Nmax. Nah ini udah di sekir juga, udah dibersihin. Seal clamp-nya juga diganti ya, soalnya biar nggak rembes. Kalau digeber kan kadang-kadang motor kalau digas full itu sering keluar asap putih, asap-asap yang tipis-tipis. Nah itu dari seal clamp-nya udah minta ganti. Nah ini juga TB-nya udah saya bersihin pakai carbo cleaner, digosok juga tuh. Ini nggak di porting ya, soalnya standar aja lah dulu katanya gitu. Nah ini TB-nya udah dibersihin semua, tinggal rakit doang, tinggal pasang. Nah ini blok sernya nih yang saya bilang kemarin itu, yang kalau dimasukin 58 itu masih mampu ya. Ini jadi nggak diganti juga ya, ini karena masih bagus juga kan. Makanya saya beli sernya doang, karena ser yang lama itu ring olinya udah macet gitu. Nah ini jadi tetap masih masih dipakai ini ya tuh, masih bagus teman-teman. Ini motornya udah kelar dipasang ya tuh, udah kelar perakitan semuanya, udah tinggal rayan doang, tinggal tes hidup. Udah dirakit semua dari jam 3 sore tadi. Agak malas-malasan soalnya lagi malas banget emang. Nih, coba kita hidupin ya. Wih, cas gur. Mesin halus ya, tuh. Mesin halus. Nah teman-teman kalau mau lihat pompa oli jalan apa enggak, nanti buka aja buat ini, buat lapan itu tuh. Itu dibuka aja buat lapannya ya tuh. Mantap. Orangnya tinggal ngabarin, tinggal ngambil doang. Pasang bodi kelar. Oke lah, segini aja ya dari video saya. Buat teman-teman kalau mau nanya silahkan komen, yang mau tanya-tanya lebih lanjut lagi silahkan WA juga, DM saya juga lewat IG, nanti di IG ada nomor saya. Oke.